Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sri Hayati, jabatan sebagai Asisten Ahli Calon Dosen Akhlak Tasawuf, tempat tugas di IAIN Padang Sidempuan. Saya akan mereview materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelum saya mengulas tentang wawasan kebangsaan, saya mengawali dengan bagaimana sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Kita awali dari sejarah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi yang berdiri pada tanggal 20 Mei di Aula Stovia oleh Dr. Sutomo. Organisasi ini dipelopori oleh beberapa pemuda. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, tetapi tidak bersifat politik. Tujuan pergerakan dari Budi Utomo ini adalah dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga Budi Utomo dijadikan sebagai titik awal pergerakan bangsa Indonesia menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor pergerakan upaya kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Munculnya organisasi ini menunjukkan bahwa upaya nasionalisme dalam mencapai kemerdekaan Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, tapi juga faktor eksternal. Kemudian Kongres Pemuda. Kongres Pemuda merupakan sekumpulan dari keinginan para pemuda yang terdiri dari berbagai suku, baik Jong Java, Jong Ambon, Jong Cilebes, Sumatera Bon, Batak Bon. Keinginan mereka untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan tepat pada tanggal 30 April 1926 yang diadakan di Jakarta. Yang inilah kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda pertama. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda kedua. Pada tanggal tersebut itu ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal ini menunjukkan bagaimana semangat para pemuda dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Kita bisa mendengar di mana bunyi Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat dari pergerakan pemuda selanjutnya dibentuk organisasi BPUPKI, Badan Penyelidik Upaya Kemerdekaan Indonesia, di mana BPUPKI ini dibentuk oleh Perdana Menteri Kiyoso yang bertugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI ini, sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Muhammad Yamin yang mengusulkan 5 asas tentang ideologi: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Pada sidang kedua, 31 Mei 1945, Dr. Sutomo merumuskan
persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno dalam pidatonya merumuskan Pancasila yang sekarang kita gunakan sebagai ideologi negara. Maka setelah selesai merumuskan ideologi dan undang-undang, maka dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini bertugas untuk meresmikan pembukaan Undang-Undang 1945 yang diketuai oleh Soekarno. Berdasarkan sejarah pergerakan bangsa Indonesia, maka kita bisa melihat bagaimana semangat para pemuda, para tokoh, baik nasionalisme Islam dan nasionalisme sekuler dalam upaya mencapai kemerdekaan Indonesia. Semangat kemerdekaan yang didasari oleh cinta tanah air. Dengan demikian, maka sebagai warga negara, kita harus memiliki wawasan kebangsaan terhadap negara kita. Apakah itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prof. Mulyadi, Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, konsensus ini memiliki hubungan yang sinergis antara satu sama lain, di mana sebagai warga negara, sebagai CPNS, kita harus memiliki ideologi Pancasila, menjunjung tinggi dengan melandaskan dalam prakteknya, kita melandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku, sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ketika hal ini tercipta, maka akan tercapailah persatuan dan kesatuan. Maka dalam hal ini, wawasan kebangsaan, kita harus mampu memahami bagaimana bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia sebagai bentuk dari wawasan yang harus kita pahami sebagai bangsa Indonesia. Maka untuk dapat mempertahankan negara Republik Indonesia, maka kita harus memiliki nilai-nilai bela negara. Bela berarti sikap dan tekad yang kuat dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka wujud dari bela negara dapat kita lihat itu dalam bentuk cinta tanah air. Bagaimana cinta terhadap tanah air Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan mencintai produk dalam negeri, mencintai keutuhan wilayah bangsa Indonesia. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran akan berbangsa dan bernegara dapat kita lihat melalui bersikap dan berbuat
yang terbaik bagi bangsa. Kemudian, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat kita lihat dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar bagi pemersatu bangsa Indonesia dan pemersatu suku-suku yang ada di dalamnya. Kemudian, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban, maka bagaimana kita mengorbankan diri, kita bisa mengorbankan, merelakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Kemudian kemampuan awal bela negara, hal ini dapat kita lihat melalui bagaimana kita menjaga aktivitas fisik agar tetap sehat. Kita gemar berolahraga. Ketika gemar berolahraga, maka aktivitas fisik sehat, kita akan memiliki stamina yang kuat, maka kita mampu untuk menjaga diri dan juga menjaga keutuhan dari bangsa Indonesia. Jadi demikian review yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sekian, saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.